kawan-kawan semuanya, apa kabar? Saya Adi Riau. Hari ini kita mau bahas topik yang paling panas, paling seru, dan paling ditunggu-tunggu sama semua pecinta bus se-Sumatera Raya. Kita mau bedah habis, kita mau ungkap tuntas, siapa sih yang berhak menyandang gelar Sang Raja Lintas Sumatera? Siapa yang rutenya paling jauh? Siapa yang paling berkuasa dari ujung utara sampai ke selatan? Dan siapa yang jadi legenda sejati di jalanan kita ini? Kalian semua pasti hafal betul nama-nama besar yang menguasai aspal Sumatera ini kan? Ada nih Sempatistar. Ini dia Raja Gunung yang asli bro. Kalau masuk jalur Bukit Barisan, tikungan tajam, tanjakan berdarat-darat yang bikin kendaraan lain mundur pelan-pelan, Sempatistar malah lewat santai, gagah perkasa, seolah bilang, ini wilayah saya, minggir ya adik-adik. Gak ada lawan kalau soal taklukan jalan pegunungan, dia rajanya mutlak. Terus ada PMTOH, ada Halmahera Makmur, dua-duanya pasukan elit yang jaya abadi di jalur barat. Keren, tangguh, dan sangat disegani. Belum lagi bintang utara yang berkuasa penuh dari Medan sampai ujung Aceh, Sugeng Rahayu yang kokoh menguasai jalur tengah sampai selatan, Damri, Paimaham, dan banyak lagi pahlawan aspal lainnya. Semua hebat, semua punya gengsi, semua punya cerita kebanggaan masing-masing. Tapi dari sekian banyak nama besar itu, ada dua nama besar yang berdiri paling tinggi, yang namanya melekat kuat sebagai raja di atas segala raja. Dan ini yang paling penting buat kalian ingat baik-baik ya. Yang pertama, dan ini aku tekankan keras-keras supaya tidak ada yang salah paham, ALS Antar Lintas Sumatera. Ini dia raja jalanan yang paling terjauh, raja paket dan raja jalur panjang yang sesungguhnya. Kenapa aku bilang begitu? Dengerin baik-baik bro sekalian. ALS itu ibarat kakek legendaris yang sudah mengaspal Sumatera puluhan tahun lamanya. Dulu sebelum ada bus-bus mewah yang bermunculan sekarang, dialah satu-satunya penguasa jalur lintas tengah dan timur. Rutenya paling panjang, paling jauh, paling menembus segala batas. Dari Medan dia lurus membelah pulau, tembus ke Pekanbaru, terus ke Jambi, Palembang sampai ke ujung Lampung, bahkan sampai menyeberang ke Jawa. Tidak ada bus lain yang sejarah rutenya sejauh, seluas, dan sekuat ALS. Dia bukan cuma angkut penumpang, tapi dia raja pengiriman paket dan barang se-Sumatera. Kalau ada barang mau dikirim dari ujung ke ujung Sumatera, semua orang pasti bilang, kirim lewat ALS aja, dia yang paling sampai, dia yang paling jauh jangkauannya. Mesinnya bandel, badannya kokoh, tahan banting di jalan apa saja. Ribuan kilometer dia tempuh seolah jarak itu cuma sepele aja. Tidak ada yang menandingi ALS soal jarak tempuh dan sejarah penguasaan jalur panjang. Dia adalah raja jalanan yang paling terjauh. Titik. Terus ada satu nama lagi yang tak kalah hebat. Namanya sudah jadi ikon kebanggaan Sumatera, Putra Pelangi. Kalau ALS adalah raja jalur panjang dan paket, maka Putra Pelangi adalah raja segala lintasan dan raja popularitas. Kenapa? Karena dia menguasai semua jalur. Mau jalur gunung seperti Sempatistar, dia bisa. Mau jalur panjang lurus seperti ALS, dia jaya juga. Dari Aceh sampai Lampung, masuk Jawa, semua dia jamah, semua dia kuasai. Armadanya paling mewah, paling baru, paling gagah, namanya paling dikenal masyarakat luas, dialah penguasa mutlak yang menguasai seluruh penjuru Sumatera. Jadi kesimpulannya jelas banget ya kawan-kawan. ALS, raja jalanan yang paling terjauh, raja paket dan legenda jalur panjang, Putra Pelangi, raja segala lintasan dan penguasa seluruh wilayah Sumatera. Sempatistar, raja gunung dan penguasa jalur penggunungan. Masing-masing punya gelar kebanggaan, tapi ALS tetap memegang takhta sebagai yang rutenya paling jauh, paling luas sejarahnya, dan paling jago soal lintasan jarak jauh serta paket. Nah, itu dia cerita lengkap dan jelas dari saya Adi Riau. Buat kalian semua yang tahu sejarah lebih dalam, yang punya pendapat, atau mungkin ada cerita seru soal bus-bus ini, jangan pelit-pelit tulis langsung di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng, seru-seruan bareng. Dan buat kalian yang suka banget sama pembahasan seru, mendalam, dan keren kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan share ke semua teman-teman pecinta bus ya. Dukungan kalian bikin saya makin semangat ngulik dan menguak cerita-cerita bus yang lebih detail, lebih lengkap, dan lebih seru lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan aspal berikutnya. Dadah!